Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Marahia Koti, kembali jumpa ya di dalam Good Friday ya. Bahwa di dalam Sabat terakhir yang dirayakan oleh Yahushua sudah makanya dikatakan kenapa perjamuan malam terakhir, di mana sesudah memecahkan matzah ya, Kamis Sunyi itu yang dirayakan oleh rekan-rekan kita Katolik, maka Yahushua Hamashiach subuhnya itu atau dini harinya itu ditangkap. Ini momen yang krusial secara historis kekristenan, maupun juga ada pelajaran ilahi ya, pelajaran ilahi bagi kita semua. Saya akan bacakan yang penting-penting ya. Pertama terambil dari Markus pasalnya yang ke 14 ya, itu mulai 34 hingga ke 38. Yesus itu berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah." Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan bertefilah supaya sekiranya mungkin saat itu dilalukan daripadanya. "Aba, ya Bapakku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu Yesus kembali mendapati ketiga muridnya sedang tertidur, dan ia berkata pada Simon Petrus ya, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berapodalah ya, untuk berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ruah memang menurut, tetapi daging lemah." Haleluya ya. Ini peristiwa yang pertama di Getsemani ya. Ini Yesus Hamashiach merasakan betapa dia dalam kesendirian karena murid-muridnya tertidur. Tidak ada satupun yang kuat. Bisa jadi karena kecapean ya, karena sebelumnya mereka mempersiapkan Pesah, itu mempersiapkan perjamuan itu, dimana bahwa kita harus pahami Pesah daripada orang Ibrani itu beda ya, beda dengan Paskah dari umat Kristiani ya. Kalau Paskah umat Kristiani itu kan dimulai dari Minggu Palma sampai diakhiri nanti ke Minggu Paskah, kan begitu. Beda kalau dengan mereka itu karena Pesah itu memperingati karena keluarnya Israel dari Misraim atau Mesir ya, dimana kemudian Farao dengan pasukannya itu tenggelam di Laut Merah seperti itu. Kemudian peristiwa yang berikutnya, Yesus itu ditangkap ya. Nah, yang menarik di sini, yang menarik, lanjut ya, itu dari Markus 14 mulai dari 45 sampai 51. Demikian saya bacakan ya. Dan ketika Yesus sampai di situ, Yuda dengan para pasukan dari imam besar Kohenim waktu itu, Kayafas tuh ya, Rabi, lalu mencium Yesus. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang, yaitu Simon ya, dengan pedang terhunus, maka memotong ya telinganya Malkus. Dan Yesus menjawab begini, "Kau pikir aku ini seorang penyamun? Engkau menangkap aku dengan pedang dan pentungan. Tiap-tiap hari loh aku berada di tengahmu mengajar di Beit Elohim atau Beit Salomo ya, yang di Yerusalem. Kamu tidak menangkap aku, tetapi harus digenap apa yang tertulis di dalam Torah dan Sefer para Nabi ya." Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri, termasuk seorang muda yang memakai selekan lenan, yakni Markos ini sendiri ya, yang melepaskan lainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian selanjutnya itu
ya di sini nggak ditulis, tapi di Injil lain ceritakan di mana Yesua menyambung dan menyembuhkan, membuat mujizat sekali lagi, yaitu menyembuhkan telinga dari Malkus, ya, yang nantinya juga akan jadi bilangan orang percaya. Dan selanjutnya ini Yesua di hadapan mahkamah agama. Nah, saya skip dulu ya, baru nanti kita bahas satu persatu. Oke, mulai dari yang ke-55. Imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yahusua supaya ia dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Yahusua, tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Ya, kelihatan bahwa ini adalah saksi dusta. Jadi makanya kesaksiannya tidak sinkron. Lalu berapa orang naik saksi melawan Yesua dan tuduhan palsu? Kami sudah mendengar dia berkata, aku akan merobohkan Bait Salomo dan dalam 3 hari akan didirikan lagi, bukan buatan tangan manusia. Kesaksian mereka pun tetap tidak bisa saling konfirmasi satu dengan yang lainnya. Maka imam besar berdiri di hadapan sidang berkata, "Nah Yesua, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan terhadap saksi ini?" Yesua diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya lagi, "Apakah engkau Masya, anak dari El Elyon? Akulah dia. Aku melihat anak manusia duduk sebelah kanan El Shaddai dan datang-datang awan-awan di langit." Ini perkataan yang sama nanti kalau kita di Kisah Rasul yang diulang oleh Stepanos waktu dia dilempari batu, termasuk oleh ini ya, oleh Saul ya, dengan semua pengikut fanatiknya. Itu dikatakan, aku melihat anak manusia disamain dan duduk di sebelah kanan Elohim Bapa El Shaddai, seperti itu. Maka imam besar mengenakan pakaian berkata, "Untuk apakah kita perlu saksi? Kamu sudah melihat bagaimana hujannya terhadap Elohim. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yahusua harus dihukum mati. Orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya dan berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal yang memukul dia. Haleluya. Jadi ya hari ini ya, bahwa sejak dimulainya Yom ini ya, Kemisi ini sampai Yom Sabat ini, sengsara penderitaan dari Yeshua HaMashiach. Dia disiksa, disalibkan dan wafat ya, mengalami jalan salib. Apa makna spiritualnya bagi kita orang percaya? Makna spiritualnya di sini itu justru kita ini ada di dalam fase, ada di dalam masa di mana bahwa kita, ketika daging kita belum mati, ketika kita belum mengalami yang namanya aniaya atau permintaan salib. Dulu salah seorang guru saya itu Pak Andreas pernah mengajar, ketika belum ada permukaan daging ya, ketika belum ada peristiwa, mungkin peristiwa yang traumatis, mungkin peristiwa kehilangan orang yang kita cintai, atau bisa juga kehilangan pekerjaan, atau hal-hal yang sungguh secara daging nggak enak, secara manusia nggak enak. Tapi itu cara yang dipakai Elohim untuk kita boleh masuk ke dalam panggilan kita. Kita boleh meninggalkan kedagingan kita. Ini memang bukan dabar atau pesan secara general atau umum atau untuk orang yang katakan baru lahir baru di mikve, baru belajar tentang Torah. Bukan, tapi Anda akan melewati itu. Suatu hari Anda akan pada tahap inisiasi di mana sebelum kelahiran baru itu, sebelum reborn, sebelum digambarkan Anda itu, makanya kan dikatakan telur Paskah ya. Artinya kenapa kok ulet itu berbicara tentang salib, bicara tentang kebangkitan, tentang kuasa maut yang dikatakan bahwa tidak berkuasa lagi, menjadi supernatural being. Anda harus melewati permukaan daging itu, melewati proses yang sama dengan Yahusua. Hal yang sangat-sangat berat. Berpisah dengan pasangan, mungkin orang yang sangat engkau kasihi, mungkin anakmu, mungkin siapapun yang bahwa tidak pernah kita tahu, tetapi itu menggoreskan, sambil menggoreskan di jiwa, dimana bahwa benar-benar dagingmu itu engkau akan berkata, "Bapak, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi betul-betul kehendakmu yang jadi." Aku sudah nggak tahu, mungkin bisa lewat kebangkrutan usahamu, Anda mungkin di PHK, Anda tidak tahu apa yang terjadi, tapi justru lewat sana Anda belajar mengenal Elohim secara personal. Lewat sana Anda justru belajar bahwa hidup ini hanya titipan, hidup ini sementara. Bukanlah kuat, bukanlah gagah kita.
Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya pengen menghindari ini. Pengen kalau bisa Injil itu bicara kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, ya, kelimpahan. Pokoknya hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang secara dunia itu martabat, terhormat. Tapi tidak begitu caranya. Bahkan di dalam kehidupan kita juga lihat bersama, nggak ada namanya buah mangga kalau nggak pernah ada benih itu yang mati ya, biji dari biji mangga sebelumnya ditanam ya, dia nanti berakar, bertunas ya, jadi kecil, terus lama-lama tunas ini tumbuh ya kan, jadi pohon kan, bahwa ada kayunya yang besar, kemudian berbunga dan terus berbuah, buahnya lebat yang manis. Nah itu yang dipanen, yang dijual jadi mangga manis lah. Kalau secara natural aja kita lihat bahwa Elohim itu bekerja sedemikian rupa. Demikian juga air kan, siklus kan. Bahwa dari laut menguap jadi awan. Kemudian kalau sudah penuh volumenya, awan ini tanpa modifikasi cuaca ya, tanpa campur tangan manusia ya. Tapi yang alami nih ya, yang alami, kemudian awan tuh akan turun, hujan, nanti resapan air tanah, seterusnya sampai muara, sampai, nah siklusnya begitu. So kalau dari kita mau melawan siklus yang tetapkan hukum dari Elohim sendiri, nggak mungkin gitu loh. Padahal sesungguhnya emang sudah ditakdirkan seperti itu. Daging kita harus mati dulu. Kita harus melewati, kalau kata orang-orang karismatik itu, proses padang gurun kan begitu. Baru terus fire baptism atau baptisan api. Inisiasi sih sebenarnya itu. Kalau nggak pernah ada proses mati dari sesuatu yang tampaknya mustahil, Anda nggak akan pernah mengalami Elohim yang sejati. Anda tidak akan pernah mengalami kuasa Samayim tuh. Anda tidak akan pernah melihat from glory to glory. Oke, mungkin Anda bicara tentang oknum si A, B, C, D. Saya nggak mau tahu dan saya juga nggak mau ngurus karena penghakiman tuh hak Elohim ya. Tapi satu hal yang pasti, Yudan, aku kalau nggak mengalami ini sendiri, Anda nggak akan pernah naik level spiritualnya. Anda nggak akan pernah mengalami inisiasi itu. Anda tidak pernah mengalami kuasa Pesah itu. Anda tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan itu. Kenapa? Nggak pernah mati. Nggak pernah digores. Saya sudah melewati ini dan melewati berkali-kali. Artinya apa? Saya terus di-upgrade. Naik terus tingkatnya, naik terus kesadarannya. Naik terus levelnya di dalam tuntunan ruah Elohim, di dalam pengenalannya. Jadi pesan dari Pesah ini, kalau Anda yang sedang mengalami mati daging ini, perempuan daging ini, ngalami salib ini, ngalami hal-hal yang secara manusia tidak enak, Anda tidak perlu takut penghakiman orang. Anda tidak perlu takut dinilai A, B, C, D. Penilaianmu bukan dari manusia, tetapi dari El Elyon sendiri. Maka renungan singkat ini biarlah menguatkan, memotivasimu untuk bertahan sampai akhir. Makanya dikatakan perlu Yeshua masih bercucuran sampai seperti darah. Itu karena stres yang berlebih. Anda nggak bisa takut, gentar ketika Anda depresi, Anda stres, bukan karena persoalanmu sendiri ya, tetapi karena memang kau melewati pertemuan. Dan nggak apa-apa, memang melewati itu. Seakan-akan kau berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Engkau merasa ditinggalkan sendiri. Padahal sesungguhnya kenyataan tidak demikian. Oke. Happy Good Friday. Semoga perenungan ini menguatkan kita. Untuk kita boleh semakin hari itu serupa dengan Yeshua HaMashiach. Haleluya.